Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kayla Safina, absen 15. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh iptek terhadap NKRI. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia mengalami kemajuan, terutama di bidang iptek. Masyarakat Indonesia sendiri sangat mendukung kemajuan iptek dan terus berinovasi setiap waktunya. Namun, tak jarang kemajuan iptek sendiri memberikan dampak-dampak kehidupan. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi didefinisikan sebagai sumber informasi yang dapat meningkatkan wawasan seseorang di bidang teknologi, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kehidupan. Iptek harus dikembangkan dengan tujuan meningkatkan daya saing bangsa untuk kemajuan NKRI di kelas internasional, dengan dampak positif dan negatifnya, namun tetap saja untuk mengejar kemajuan dunia iptek, maka perkembangan iptek di NKRI harus terus didukung dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Perkenalkan, saya Dendi Aruman, absen 06. Selanjutnya adalah hakikat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi, hakikatnya akan selalu berujung kepada mencapai tujuan yang lebih praktis. Karena ilmu pengetahuan sendiri merupakan usaha-usaha sadar untuk menemukan, menyelidiki, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai seni kenyataan yang ada dalam dunia ini. Dan teknologi sendiri adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sehingga hakikat dari ilmu pengetahuan dan teknologi akan selalu berujung kepada mencapai tujuan yang lebih praktis dalam menunjang kehidupan manusia. Saya Fasya Naila dari absen 13. Di sini akan membahas mengenai perkembangan iptek di Indonesia. Yang pertama ada satelit. Satelit milik Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau SKSD Palapa. Satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Selanjutnya ada telepon seluler. Awalnya jenis telepon seluler yang dipasarkan di Indonesia berteknologi sistem AMPS, yaitu Advanced Mobile Phone System. Seiring perkembangannya, kini penggunaan telepon seluler pun jauh lebih kompleks. Selanjutnya televisi. Di Indonesia, televisi diperkenalkan pada tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia atau TVRI yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa televisi swasta. Selanjutnya komputer dan internet. Pada tahun 1990-an, perkembangan iptek di Indonesia ditandai dengan diperkenalkannya sistem teknologi informasi berupa jaringan internet. Internet memanfaatkan jaringan berbagai komputer yang terhubung secara langsung atau online. Selanjutnya ada jalan raya di Indonesia. Jalan tol pertama di Indonesia dibangun pada tahun 1973 adalah Jalan Tol Jakarta, Bogor, Ciawi atau biasa disebut Jagorawi. Pembuatan jalan tol kemudian berkembang di daerah lain di Pulau Jawa dan Sumatera. Selanjutnya, transportasi air di Indonesia. Perusahaan kapal pertama di Indonesia bernama NV Nederlandse Indies Industrie dan mulai dirintis pada 1823 oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen. Untuk mendukung perusahaan tersebut, dibangun bengkel reparasi kapal pada 1849 di Surabaya. Hingga pada 1339, perusahaan tersebut diubah namanya menjadi Marine Establishment. Selanjutnya ada transportasi udara di Indonesia. Perkembangan transportasi udara di Indonesia dimulai pada masa awal kemerdekaan. Saat itu pesawat yang digunakan masih hasil modifikasi pesawat Nishikoren peninggalan Jepang. Pesawat itu dirancang dan dites oleh Agustinus Adi Sucipto pada Oktober 1945 di atas kota Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Vanessa, absen 34. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Iptek terus berkembang dan meningkat secara signifikan. Dilansir dari NBC News, selama 50 tahun terakhir, terobosan teknologi telah merevolusi cara hidup manusia. Contoh terobosan tersebut adalah teknologi transplantasi organ, robot, dan kecerdasan buatan seperti artificial intelligence, transfer dana elektronik, tenaga nuklir, smartphone, penerbangan luar angkasa, media digital, rekayasa genetika seperti bioteknologi modern, serta internet. Di balik majunya iptek, terdapat dampak buruk yang juga mengiringinya, seperti kejahatan online atau bisa disebut cybercrime,
konten-konten kekerasan, pornografi, juga hal-hal berbau sara dan juga masalah kesehatan. Dilansir dari Medical News Today, perkembangan iptek memberikan dampak buruk kesehatan, seperti memunculkan masalah tidur, depresi, gangguan kecemasan, postur tubuh yang buruk, mengurangi aktivitas fisik, masalah sosial, dan juga kecanduan teknologi. Berikut ini contoh sikap selektif dalam menghadapi pengaruh iptek. Yang pertama, berpegang teguh pada dasar-dasar negara dan konstitusi. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berpegang pada nilai budaya dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, menanamkan nilai etika dan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menegakkan hak asasi manusia atau HAM dan menjauhi penyimpangannya. Selanjutnya yang keenam, bersikap kritis terhadap perubahan iptek yang terjadi. Yang ketujuh, menjaga pengawasan penggunaan teknologi terutama pada anak di bawah umur. Yang kedelapan, menegakkan supremasi hukum tanpa adanya diskriminasi. Yang kesembilan, pendidikan yang kuat akan dasar negara, nilai agama, dan nilai sosial di sekolah. Dan yang terakhir, terbuka, mendukung, dan mengikuti perkembangan iptek. Nama saya Rini Larasati, absen 28, dan saya akan menjelaskan mengenai sikap dan tanggung jawab dalam pengembangan iptek beserta contoh-contohnya. Sikap dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat dalam perkembangan iptek. Yang pertama, kita harus bisa memperhatikan etika pengembangan iptek. Itu bertujuan supaya iptek tidak menabrak nilai-nilai moral yang berlaku di dalam masyarakat. Pengembangan dan pemanfaatan iptek harus memperhatikan etika sosial kemanusiaan atau etika moral. Yang kedua, kita harus memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Iptek yang sedang dikembangkan jangan sampai menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan hidup kita. Pencemaran nantinya akan mengakibatkan kerusakan ekosistem. Yang ketiga, kita juga harus memperhatikan nilai guna iptek. Atau dengan kata lain, pengembangan iptek harus terarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang tertulis di poin nomor 3, iptek itu memiliki nilai guna. Secara umum, ciri-ciri iptek yang memiliki nilai guna antara lain yang pertama, bisa meringankan masalah manusia. Yang kedua, bisa menjadikan sesuatu lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Yang keempat, dapat membantu manusia mencapai kemakmuran. Dan yang kelima, dapat menciptakan rasa aman bagi manusia. Lanjut, poin keempat dalam sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek adalah meminimalisir dampak negatif dari iptek. Para pengembang sebisa mungkin harus meminimalisir, bahkan kalau bisa menghilangkan segala dampak negatif yang mengiringi pengembangan iptek. Selain itu, kita juga harus memperhatikan nilai-nilai budaya, karena nilai-nilai budaya dan iptek memiliki hubungan timbal balik. Nilai-nilai budaya mempengaruhi iptek, dan sebaliknya, iptek juga mempengaruhi nilai-nilai budaya. Yang terakhir, kita harus memperhatikan nilai-nilai agama, karena iptek memang penting bagi pembangunan untuk menuju pada tingkat kesejahteraan umat manusia. Tetapi, tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, akan muncul suatu pemujaan terhadap iptek dan ditakutkan akan menabrak nilai-nilai suci yang diajarkan oleh agama. Untuk menyaring dampak iptek, maka kita harus bersikap selektif. Beberapa contoh dari sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek adalah memperkuat nilai-nilai spiritual atau agama dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kemudian, memberikan pengajaran etika terhadap anak-anak di bawah umur agar tertanam akhlak dan etika. Setelah itu, kita dapat menjaga dan memelihara adat ketimuran yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia. Kita juga harus pandai memilah dan memilih pengembangan iptek yang berkembang di era sekarang. Kita juga tidak boleh lepas peran dari masing-masing individu, yaitu kesadaran dari tiap-tiap individu dalam penggunaan iptek. Kesadaran tersebut akan membuat kita selalu bersikap waspada dan kritis terhadap segala perubahan yang sedang terjadi. Yang terakhir, kita harus mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak yang di bawah umur dan masih harus dalam pengawasan. Untuk melakukan sikap selektif tersebut, maka kita dapat mengaplikasikannya dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita dapat melakukannya di bidang politik. Contoh sikap selektif yang dapat kita lakukan di bidang politik adalah yang pertama, berpegang teguh pada ideologi negara. Kemudian, kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang ketiga, kita tidak boleh menyebarkan konten hoax yang bisa mengganggu stabilitas politik dalam negeri. Dan yang terakhir, kita juga harus patuh terhadap konstitusi negara. Kemudian, contoh sikap selektif yang dapat kita lakukan di bidang ekonomi adalah yang pertama, mengembangkan sistem ekonomi yang memperkuat produksi domestik untuk perekonomian rakyat. Yang kedua,
keunggulan daerah dijadikan prioritas utama mata pencaharian penduduk. Yang ketiga, menggunakan bahan baku dalam negeri untuk pengembangan industri. Yang keempat, perekonomian yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir kelima, memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menghadapi persaingan dengan negara yang maju. Yang terakhir, contoh sikap selektif dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, kita harus terbuka terhadap inovasi dan perubahan bagi kemajuan masyarakat. Yang kedua, kita harus memegang teguh pada nilai-nilai budaya yang terdapat di dalam negeri. Yang ketiga, kita harus menolak segala budaya yang bertentangan dengan budaya dalam negeri. Yang keempat, kita tidak boleh mengembangkan iptek yang berbahaya bagi masyarakat. Dan yang terakhir kelima, kita juga harus menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Saya Nabila Sarita, absen 04, akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, dan pendidikan. Pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan pendidikan. Pengaruh positifnya adalah di bidang politik, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, memperluas hubungan kerjasama antar daerah, memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara, tersampai informasi dan berita tentang politik dengan cepat. Untuk bidang ekonomi, mempermudah dan memperlancar kegiatan distribusi barang, memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan, meningkatkan investasi asing atau peranan modal asing di negara sendiri, mendukung kegiatan produksi mulai dari bahan baku, mesin produksi, dan lainnya, terbentuknya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Untuk sosial budaya, informasi di lingkungan masyarakat bisa dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat, mempermudah seseorang di suatu negara untuk mengetahui berbagai macam budaya di negara lain, sosialisasi kebijakan pemerintah yang lebih cepat sampai kepada masyarakat. Untuk hukum, pertahanan, dan keamanan, memperkuat pertahanan keamanan, supremasi hukum, demokratis, dan tuntutan terhadap pelaksanaan HAM, memperkuat regulasi hukum, dan membuat peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat bagi banyak. Menguatnya tuntutan terhadap tuas-tuas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk pendidikan, menghubungkan orang di seluruh dunia, penyebaran informasi yang cepat, memajukan dunia pendidikan. Untuk pengaruh negatifnya di bidang politik yaitu meningkatkan nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas, atau tirani minoritas. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci proses pembangunan. Timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum organisasi. Adanya konspirasi internasional, yakni pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Untuk ekonomi, produk lokal makin terdesak dan sulit bersaing. Perekonomian akan dikuasai orang asing, cepat atau lambat. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam karena persaingan bebas. Terjadi pengangguran di banyak tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Di bidang sosial budaya, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang dari luar negeri. Adanya sikap individualisme, yakni mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Munculnya gejala westernisasi, yakni gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Lunturnya nilai-nilai keagamaan dan kehidupan bermasyarakat. Untuk hukum, pertahanan, dan keamanan, menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, serta persatuan kesatuan bangsa. Peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara cenderung berkurang. Untuk di bidang pendidikan, siswa malas belajar karena kurang bijak menggunakan media sosial, smartphone, dan laptop. Mempermudah terjadinya pelanggaran haki karena kemudahan mengakses data di internet. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal.